Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roihatun Nikmah dari kelas E. Saya akan menunjukkan hasil baca filsafat umum. Yang pertama yaitu ada UTS, filsafat umum. Kemudian yang selanjutnya ada akal dan hati pada zaman modern. Yang pertama ada Renaissance. Ciri dari Renaissance adalah berkembangnya penelitian empiris. Selain itu, ciri lainnya ada humanisme dan individualisme. Kemudian yang kedua ada rasionalisme. Tokohnya ada 3, yaitu Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Yang pertama yaitu Descartes. Metode yang digunakan Descartes yaitu metode keraguan, atau dapat disebut cogito. Kemudian yang kedua ada Spinoza. Pemikiran Spinoza juga mengikuti Descartes. Seperti Descartes, seperti Spinoza, menjawab pertanyaan-pertanyaan terdahulu yang dilontarkan oleh Thales. Ia mulai dengan meletakkan definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan proporsi. Kemudian yang ketiga ada Leibniz. Metafisika Leibniz memusatkan perhatian pada substansi. Substansi itu disebut dengan monad. Setiap monad berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada idealisme objektif. Tokohnya ada 3, yaitu Fichte, Schelling, dan Hegel. Yang pertama ada Fichte. Menurut Fichte, dasar realitas adalah kemauan. Filsafat menurut Fichte haruslah deduksi dari satu prinsip. Prinsip yang dimaksud ada pada moral etika. Kemudian yang selanjutnya ada Schelling. Seperti Fichte, Schelling mula-mula berusaha menggambarkan jalan yang dilalui intelek dalam proses mengetahui. Schelling membahas realitas lebih objektif dan menyiapkan jalan bagi idealisme absolut Hegel. Yang ketiga ada Hegel. Pusat filsafat Hegel adalah konsep Geist, roh, spirit. Konsep filsafat Hegel seluruhnya historis dan relatif. Kemudian yang selanjutnya ada idealisme Theis. Tokohnya ada 2, yaitu Pascal dan Immanuel Kant. Yang pertama ada Pascal. Menurut Pascal, cara memperoleh pengetahuan ada 2, yaitu menggunakan akal dan yang kedua menggunakan hati. Dan yang selanjutnya yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant telah menerbitkan 2 buku yang terkenal berjudul Critique of Pure Reason dan Critique of Practical Reason. Yang buku yang pertama membahas tentang cara manusia berpikir, tentang asal-usul terbentuknya konsep, tentang struktur jiwa inherent. Kemudian buku yang kedua membahas tentang moral. Moral adalah kata hati, suara hati, perasaan, suatu prinsip yang a priori. Kemudian yang kelima ada empiris. Tokohnya ada 3, yaitu John Locke, David Hume, dan Herbert Spencer. Yang pertama ada John Locke. Dasar teori Locke itu adalah common sense tentang perbedaan antara objek fisik di dunia nyata serta indrawi dan objek fisik itu di dalam jiwa kita. Kemudian yang kedua ada David Hume. Hume menyatakan bahwa semua pengetahuan dimulai dari pengalaman indera sebagai dasar.
Dasar kepercayaan yang diajukan oleh Hume itu sesungguhnya saling berkaitan, yaitu pengertian tentang sebab yang mendukung prinsip induksi. Kemudian yang ketiga ada Herbert Spencer. Filsafat Herbert Spencer berpusat pada teori evolusi. Empirisnya terlihat jelas dalam filsafatnya tentang the great unknowable. Menurut Spencer, ide-ide keilmuan pada akhirnya adalah penyajian realitas yang tidak dapat dipahami. Selanjutnya yaitu pragmatisme. Tokohnya ada William James. Sifat psikologis pragmatisme James dapat dilihat dalam dua cara, yang keduanya berbeda dengan Peirce. Pandangan terbaru James tentang psikologi yaitu adanya sifat ilmiah murni yang berdasarkan kebenaran empiris. Sifat dari filsafatnya adalah empiris yang radikal atau empiris yang pragmatis. James juga membahas tentang meliorisme dan teori kebenaran. James melihat ada dua watak kefilsafatan yaitu thought-minded dan tender-minded. Yang keduanya saling bertentangan, namun ada yang dapat diambil dari keduanya. Kemudian yang selanjutnya, ia membahas tentang humanisme dan kehidupan moral. Humanisme yang dimaksud James ialah realitas tidak mungkin dipisahkan dari faktor-faktor kemanusiaan. Kemudian yang selanjutnya membahas tentang agama dan iman. James membedah agama dari sudut pandang filsafat dan psikologi. Kemudian empiris radikal dan plural. Filsafat James bersifat radikal dan plural. Yang selanjutnya yaitu eksistensialisme. Tokohnya ada dua, yaitu Søren Kierkegaard dan Jean-Paul Sartre. Kierkegaard menyatakan bahwa filsafat tidak merupakan suatu sistem, tapi suatu pengekspresian eksistensi individual. Kierkegaard juga mengungkapkan kritik tajam terhadap gereja Lutheran. Ia menganggap gereja di tanah airnya itu telah menyimpang dari Injil Kristus. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Jean-Paul Sartre. Filsafat eksistensialisme membicarakan cara berada di dunia ini, terutama cara berada manusia. Menurut ajaran eksistensialisme, eksistensi manusia mendului esensinya. Pendapat Sartre tentang eksistensi manusia bukan sekedar hanya menjelaskan keadaan beradanya manusia di tengah manusia. Sartre adalah filosof ateis. Konsekuensi pandangan ateis ialah Tuhan tidak ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu akal dan hati di jalur timur. Di jalur timur yaitu dunia Islam. Tokoh yang dibahas di sini adalah Al-Ghazali. Penghargaan Al-Quran pada akal telah menimbulkan kemajuan yang amat penting. Al-Quran menghargai akal. Dari dorongan itu berkembanglah filsafat dan sains Islami. Al-Quran juga menghargai rasa atau hati. Ayat-ayat Al-Quran banyak juga yang tidak dapat dipahami dengan akal, yang hanya mungkin dipahami dengan rasa. Yang disebut di sini dengan jalur rasa yaitu jalur tasawuf. Kemudian yaitu tentang keseimbangan indera akal hati. Indra dan akal kelihatannya bersatu pada satu kubu menjadi kubu akal. Descartes adalah tokoh pertama filsafat modern yang berusaha melepaskan filsafat dan sains dari cengkraman gereja.
Selanjutnya yaitu bab terakhir tentang akal dan hati pada zaman pasca modern. Tokoh yang dibicarakan pada zaman pasca modern ini adalah Capra. Capra telah menulis buku yang berjudul The Tao of Psyche. Capra menyatakan bahwa budaya barat telah hancur karena terlalu mendewakan rasio, seperti yang dikatakan Nietzsche, bahwa budaya barat telah berada di pinggir jurang kehancuran karena terlalu mendewakan rasio. Yang pertama, Capra mengatakan kita telah menimbulkan puluhan ribu senjata nuklir. Ancaman lainnya yaitu kelebihan penduduk dan teknologi industri telah menjadi penyebab terjadinya degradasi hebat pada lingkungan alam. Permasalahan lainnya yaitu tentang kesehatan. Permasalahan kesehatan juga semakin meningkat. Pada aspek ekonomi terdapat pula ancaman yang serius. Menghadapi ancaman rangkap 3, habisnya sumber daya alam, energi, inflasi, dan pengangguran. Capra melihat dunia saat ini banyak terdapat kontradiksi. Capra menyatakan bahwa budaya dunia telah terpuruk di lembah kehancuran. Penyebab pertama ialah tidak tepatnya paradigma, yaitu paradigma sains. Paradigma ini disusun dengan menggunakan berdasarkan warisan Descartes dan Newton. Menurut Capra, penyebab kekacauan ini karena tidak digunanya paradigma utuh dalam rekayasa budaya. Proses kehancuran budaya barat dijelaskan Capra berdasarkan pada urutan skema, rasionalisme, Sains dan Newtonian, paradigma sains yang tunggal, budaya barat, kehancuran. Cara mengusulkan harus ada paradigma tunggal. Capra mengusulkan harus ada paradigma tunggal untuk digunakan dalam mendesain kembali budaya dunia. Ini yang dimaksud adalah Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan dari buku catatan hasil baca saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.